Bertemu lagi di video saya kali ini. Kali ini kita mau melihat pagi-pagi dengan kondisi tanaman yang segar dan berwarna indah dan menarik. Yuk kita perhatikan, ada beberapa tanaman di sini. Ada yang tanamannya daunnya berwarna hijau, ada juga yang berwarna ungu. Kenapa ya pagi-pagi kita lihat tanaman? Wah, ini daun saga ya, banyak sekali fungsinya. Materi apa sih hari ini? Yuk kita simak bersama-sama. Pagi ini materi kita adalah tentang fotosintesis. Di mana terjadinya fotosintesis? Ya, fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang berwarna hijau. Di mananya tumbuhan? Tepatnya di daunnya tumbuhan. Lalu di mananya daun? Inilah penampang daun tempat berlangsungnya, yaitu di jaringan palisade dan jaringan spons. Karena bagian inilah yang mengandung kloroplas berisi klorofil. Gambar di atas adalah gambar struktur dari kloroplas. Nah, di kloroplas ada stroma, ada tilakoid, dan juga ada grana. Coba kita lihat, stroma itu ruangan kosong di dalam kloroplas. Nah, di stroma ini ada enzim yang penting untuk kegiatan reduksi CO2 menjadi karbohidrat. Jadi fungsi stroma itu sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis. Nah, yang kedua adalah tilakoid. Tilakoid ini adalah sistem membran dalam kloroplas. Tilakoid ini nih yang memisahkan kloroplas dengan ruang tilakoid dan stroma. Fungsinya adalah tempat terjadinya reaksi terang. Dan yang ketiga adalah grana. Ini adalah kumpulan tilakoid dalam kloroplas, yaitu satu tumpuk tilakoid. Nah, jadi fungsinya grana adalah sebagai mesin fotosintesis, yaitu menangkap energi cahaya matahari. Ini adalah reaksi kimia fotosintesis. Kalau kita lihat, sangat sederhana ya. Ada 6CO2, 6,2Ho, kemudian cahaya pada daun yang berklorofil, dan juga menghasilkan glukosa serta oksigen. Namun, proses yang terjadi sangat kompleks. Sebenarnya bukan proses tunggal, tetapi ada dua proses di sana. Masing-masing proses terdiri dari beberapa langkah. Nah, proses atau tahapan di dalamnya ada dua macam yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah reaksi terang. Reaksi terang ini adalah langkah fotosintesis yang mengkonversi energi matahari menjadi energi kimia. Nah, prosesnya yaitu sebagai berikut. Kloroplas ini menyerap cahaya, lalu cahaya menggerakkan transfer elektron dan hidrogen ke penerima, yaitu NADP+. Nah, pada proses ini air jadi terurai. Reaksi terang pada fotosintesis ini melepaskan O2 dan tenaga matahari mereduksi NADP+ menjadi NADPH dengan menambahkan sepasang elektron bersama dengan nukleus hidrogen. Pada reaksi terang juga terjadi fosforilasi yang mengubah ADP menjadi ATP. Jadi energi cahaya diubah menjadi energi kimia dengan pembentukan NADPH dan ATP. Reaksi yang kedua adalah reaksi gelap atau yang dikenal dengan siklus Kelvin. Kenapa namanya siklus Kelvin? Karena ini adalah nama untuk Melvin Kelvin, di mana tahun 1940 dia bersama dengan rekan-rekannya menjelaskan proses reaksi gelap fotosintesis. Proses reaksi gelap atau siklus Kelvin.
Nah, yang pertama adalah pemasukan CO2 ke dalam molekul organik yang telah disiapkan di dalam kloroplas. Proses ini disebut dengan fiksasi karbon. Yang kedua adalah karbon terfiksasi direduksi menjadi karbohidrat melalui penambahan elektron. Nah, energi untuk mereduksinya berasal dari NADPH. Yang ketiga, CO2 diubah menjadi karbohidrat dengan menggunakan ATP yang berasal dari reaksi terang tadi. Kenapa sih siklus Kelvin disebut juga reaksi gelap? Karena reaksi ini tidak bergantung pada cahaya, karena nggak memerlukan cahaya secara langsung. Yuk kita perhatikan gambar berikut ini, di mana reaksi terang yang membutuhkan cahaya melakukan kegiatan, lalu ada hasilnya yang digunakan oleh reaksi gelap atau siklus Kelvin. Dan inilah yang terjadi di dalam kloroplas. Fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, cahaya. Kenapa cahaya mempengaruhi? Karena cahaya adalah sebagai sumber energi. Yang kedua adalah CO2. Semakin banyak CO2 atau karbon dioksida, maka kegiatan fotosintesis akan berjalan semakin cepat. Yang ketiga adalah klorofil. Klorofil ada dua macam, yaitu klorofil yang berwarna hijau tua dan juga berwarna hijau muda. Yang keempat adalah suhu lingkungan, di mana suhu yang paling sesuai untuk melaksanakan kegiatan fotosintesis hanyalah suhu tertentu sesuai dengan jenis tumbuhannya. Nah, suhu ini disebut dengan suhu optimum. Berikut ini adalah teori-teori pembuktian fotosintesis. Yang pertama adalah teori Ingenhousz. Teori ini menyatakan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Ingenhousz memasukkan tumbuhan ke dalam air, ke dalam bejana yang diisi air. Bejana itu ditutup dengan corong terbalik, lalu diberi tabung reaksi yang diisi air sampai penuh. Nah, ketika diletakkan di bawah matahari, tak lama kemudian muncullah gelembung udara dari tumbuhan air tersebut, yang setelah diuji ternyata adalah oksigen. Yang kedua adalah teori Engelmann. Teori ini dilakukan oleh klorofil dengan bantuan energi cahaya. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan ganggang spirogyra yang mempunyai kloroplas seperti spiral. Hanya kloroplas yang terkena cahaya yang mengeluarkan oksigen, sedangkan yang tidak kena cahaya tidak mengeluarkan oksigen. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya bakteri yang suka oksigen dengan berkerumun pada bagian kloroplas yang terkena cahaya. Untuk yang ketiga adalah teori pembuktian fotosintesis oleh Sachs. Jadi caranya kita mengambil satu daun pada salah satu tumbuhan, kita pilih, lalu kita tutup dengan kertas perak atau kertas aluminium foil. Kita tutup 1 kali 24 jam. Lalu besoknya kita petik daun yang tertutup tersebut, lalu direbus dalam air. Tujuannya adalah untuk mematikan sel tumbuhan. Setelah itu kita rebus dengan alkohol yang bertujuan untuk melarutkan klorofil. Dan akhirnya daun tersebut kita tetesi dengan lugol atau yodium. Kesimpulannya adalah bahwa fotosintesis menghasilkan pati atau karbohidrat. Terlihat adanya perbedaan antara daun yang tertutup aluminium dan yang tidak tertutup aluminium foil. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis adalah salah satu contoh proses anabolisme, di mana anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana. Glukosa atau C6H12O6 yaitu karbohidrat hasil dari fotosintesis yang adalah molekul kompleksnya yang berasal dari CO2 dan air yang merupakan molekul sederhana. Nah, seperti yang kita lihat, prosesnya dibantu oleh sinar matahari. Yang selanjutnya adalah selain fotosintesis, ada juga kemosintesis. Kemosintesis adalah
anabolisme dengan menggunakan sumber energi yang berasal dari reaksi kimia eksergonik. Kalau dilihat dari asal katanya ya, kemosintesis. Kemo itu kimia, berarti sintesisnya menggunakan kimia. Reaksi eksergoniknya adalah reaksi di mana energi dilepaskan selama reaksi berlangsung. Yuk kita lihat contohnya. Di mana contohnya ini merupakan proses yang dilakukan oleh bakteri kemosintetik. Yang pertama adalah bakteri sulfur tidak berpigmen yang mengoksidasi sulfida menjadi sulfat. Langkah pertama dia menyerap H2S, hidrogen sulfida maupun S2 sulfur dari lingkungan. Nah, kedua senyawa tersebut bergabung dengan oksigen dan menghasilkan energi yang digunakan untuk membuat makanan. Nah, hasil sampingnya berupa S2 bila bahan asalnya H2S dan ion sulfat bila bahan asalnya S2. Yang kedua yaitu bakteri besi yang mengoksidasi ferrohidroksida menjadi ferrihidroksida. Hidup di air tawar atau air asin yang mengandung senyawa besi terlarut. Lalu bakteri menyerap senyawa besi terlarut tersebut dan menggabungkannya dengan oksigen sehingga menjadi bentuk tidak larut dengan mengeluarkan energi. Yang terakhir adalah bakteri nitrifikasi. Tipe ini menggunakan amonia dan melepaskan ion nitrit. Contohnya Nitrosomonas. Ada juga tipe bakteri menggunakan ion nitrit dan melepaskan ion nitrit. Contohnya Nitrobakter. Dan keduanya menggabungkan nutriennya dengan oksigen dan dihasilkanlah energi. Demikianlah penjelasan tentang anabolisme yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa saksikan di video-video selanjutnya dan nyalakan loncengnya, klik subscribe dan komen ya. Selamat belajar.